Selamat bertemu teman-teman. Dalam sesi ini kita akan membicarakan beberapa sistem bilangan, yaitu bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Semuanya menggunakan sistem bilangan Arab, yaitu sistem di mana nilai suatu angka itu ditentukan oleh kedudukannya di dalam bilangan tersebut. Ini adalah bagian pertama dari seri sistem bilangan. Jadi kalau kita melihat angka seperti begini, kita langsung menyebut 1945. Kenapa kita tidak bilang 109.450 misalkan? Oh, karena ada sistemnya. Setiap angka punya nilai berdasarkan kedudukannya. Nah, kedudukannya kita bisa lihat seperti begini. Yang paling kanan itu punya nilai R pangkat 0, nanti kita lihat R itu apa. Yang nomor 2 dari kanan punya nilai R pangkat, dikalikan dengan R pangkat 1, dan seterusnya. Jadi kelihatan sekali penting ya kedudukan suatu angka di dalam suatu bilangan. Oke, jadi N itu adalah angkanya, nilai keseluruhan dari bilangan. R itu adalah radiksnya. Nah, biasanya kita sebagai manusia berhitung dengan 10 jari, karena itu radiks bilangan yang kita pakai itu adalah 10. Bilangan seperti itu disebut bilangan desimal. N plus 1 adalah jumlah bilangan. Jadi dalam contoh kita 1945, ini kita punya 4 angka, berarti N-nya adalah 3. Karena apa? Kedudukan yang paling kanan disebut sebagai kedudukan 0. Nah, AI ini akan ada A0, ada A1, dan seterusnya. Itu adalah angka di dalam bilangan itu. Angka itu punya nilai berapa saja? Antara 0 sampai dengan R-1. Karena itu dalam sistem manusia, dalam sistem desimal kita berkata punya angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Sampai dengan 9. Jadi yang ini adalah satuannya yang dikalikan dengan R pangkat 0. Apapun radiksnya, R pangkat 0 itu selalu 1. Puluhannya, kalau kita punya radiks 10, kita akan kalikan 10, karena itu kita punya angka 4 kali 10 yaitu 40. Berikutnya ratusan, 9 kali 100, dan seterusnya. Kalau kita lihat contoh, ya, misalkan kita punya nilai bilangan 5. Ini N-nya berapa ini? N-nya sama dengan 0. Oke. Berapa nilai bilangan 5 ini? Ya, ini juga karena dia hanya punya satuan, kita bilang 5 kali 10 pangkat 0, 5 kali 1, yaitu 5. Angka 680, itu N-nya 2, karena dia punya 3 angka. Berapa nilai dari bilangan 680 ini? Oke, satuannya dikalikan dengan 10 pangkat 0, puluhannya kali 10 pangkat 1, ratusannya kali 10 pangkat 2. Karena itu kita bisa katakan 680, karena satuannya bernilai 0. Angka ini N-nya sama dengan 3. Oke, 4 adalah satuannya, 4 kali 10 pangkat 0, 4 kali 1, plus 20, plus 0, plus 1 kali 1000, 10 pangkat 3. Jadi itulah nilai dari bilangan, nilai suatu bilangan. Nilainya apa ya? Adalah jumlah dari nilai angka-angkanya, di mana setiap angka dikalikan dengan radiks dengan pangkat tertentu. Nah, itu tadi kita sudah lihat. Nah, bagaimana dengan bilangan yang punya bagian yang pecahan? Oh, kita masih bisa menggunakan sistem ini. Nah, kita akan memanfaatkan pangkat negatif pada radiksnya. Oke, coba lihat ini. Oke, jadi kita biasanya ini kan bilangan rasional positif yang punya bagian pecahan. Nah, dalam bahasa Inggris dan banyak negara lain itu tanda radiksnya itu adalah titik ya. Kalau kita bilangnya koma. Dan di sini adalah bagian bilangan bulatnya, bagian bulat dari bilangan tersebut. Di angka-angka di belakang tanda radiks itu adalah bagian pecahannya.
Nah, kalau bahasa Indonesia koma ya, kita bilangnya koma ya, ini agak tidak menguntungkan bagi kita. Jadi itu adalah bagian bulatnya yang seperti tadi kita lihat. Nah, yang di sebelah sini kita menggunakan pangkat negatif pada radiksnya, itu untuk untuk bagian pecahannya. Oke, itu satuan, puluhan, dan ratusan dan seterusnya ya tadi ya. Nah, 10 pangkat min 1, ini kita bicara dengan radix 10 ya, itu kan 1/10, 0,1. Ya. Jadi di sini, ini adalah bagian 1/10-an. Jadi apapun angkanya dikali 1/10. Oh, ini bukan 10 min 1 ya, sorry, ini 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 2, itu adalah 0,01. Dalam bahasa Inggrisnya 0.01, oke. Jadi itu bagian 1/100-an ya. Apapun angkanya dikalikan dengan 10 pangkat min 2, oke, dan seterusnya. Jadi dengan sistem begini kita bisa punya bilangan rasional yang positif, yang punya bagian bulat dan juga bagian pecahan. Contoh saja, misalkan kita punya angka ini 42,75. Bagian bulatnya apa? 2 kali 10 pangkat 0 plus 4 kali 10. Nah, 7 itu nilainya berapa? 7 itu nilainya adalah 7 dikali 10 pangkat min 1. Kenapa? Kedudukannya itu dia adalah angka pertama setelah tanda radiks. 5 itu dikalikan dengan 10 pangkat min 2 karena dia 2 posisi setelah tanda radiks. Oke. Jadi kalau kita punya bilangan 0,7, berapa nilai 7? 7 kali 10 pangkat min 1. Berapa nilai 7 di sini? 7 kali 10 pangkat min 2. Oke, sekarang kita beranjak ke bilangan berbeda. Nah, ini lagi-lagi kita menggunakan sistem bilangan Arab, tetapi radiksnya berbeda. Oke. Dalam dunia digital, sistem bilangan yang dipakai itu tidak seperti yang dipakai di manusia. Manusia tadi kita sudah katakan radiksnya 10, makanya digitnya, angkanya itu berapa? Bisa 0, 1, 2, 3, sampai dengan 9, sampai dengan 10 min 1. Nah, di dalam dunia digital, sistem yang paling sering dipakai, bukan paling sering dipakai, yang dipakai dalam dunia digital itu adalah sistem bilangan binary, 2. Radiksnya 2. Itu 2 ya, bicycle berarti satu alat yang punya 2 cycles. Ini binary. Jadi angkanya berapa? Kan dari 0 sampai 2 min 1. 0, 1, sudah. Tidak ada angka lain. Nah, misalkan kita punya angka 70, bilangan biner. Ini valid atau enggak, saya ingin tanya. Ya enggak lah. Karena apa? 7 itu bukan sebuah angka atau sebuah digit yang valid di dalam sistem biner. 0, bilangan biner 0, oke. 1011 bilangan biner, ini bilangan valid? Ya. 10,1 atau 10.1 kalau bahasa Inggrisnya ya. Oh ya, 10,2. Oh ya, nggak bisa. Kenapa? Karena 2 itu itu adalah suatu digit yang tidak dikenal dalam sistem bilangan biner. Oke, ada sistem bilangan yang isi hatinya itu sama. Nah, saya sebut isi hatinya sama, itu apa? Mereka itu satu frekuensi ya. Bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Nah, bilangan biner kita sudah tahu bahwa radiksnya itu 2. Angkanya apa saja? 0 dan 1 ya. Nah, bilangan oktal itu artinya 8. Radiksnya 8. Jadi digitnya apa? 0 sampai dengan 8 min 1, yaitu 7. Berikutnya adalah 16. Nah, sini saya ingin berhenti sebentar. Perhatikan, ini angkanya 2, 8, 16. Kok aneh ya? Oh, enggak juga. Ini semua adalah kepangkatan 2 ya. 2, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 4.
Oke, dalam sistem yang radix 16 kita punya digit apa saja itu? 0, 1, 2, 3, 9. Wah, kita kan perlu sampai dengan 16 min 1. Tidak ada angka dalam sistem desimal yang bisa merepresentasikan itu. Karena itu dipakailah huruf besar seperti gini, A, B, C, D, E, F, di mana A itu dalam sistem desimal itu 10 ya, B itu 11, C itu 12, 13, dan seterusnya, F itu 15. Nah, ada beberapa angka ini yang ingin saya tonjolkan kepada kalian. Ini angka-angka yang seharusnya kita sebagai orang-orang informatika itu sangat familiar ya. 1, 2, 4, 8, 16. Ini semua kepangkatan 2 ya. Oke, 2 pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, pangkat 8, pangkat 9, pangkat 10, 1024. Oke. Nah, 1 kilo dalam dunia digital itu 1024. Beda dengan sistem desimal lain ya, sistem metrik maksud saya. 1 kilogram itu kan 1000 gram. Dalam dunia digital, 1 kilobyte itu 1024 byte. Jadi 1 kilo 2 pangkat 10 ya, karena mirip-mirip 1000 ya, makanya orang menamakannya 1 kilo juga. Oke, coba kita sandingkan beberapa sistem, tapi sebelumnya saya ingin melihat di sini. Ini adalah sistem desimal. Nah, coba kita lihat dulu kapan satu digit. Oke, kita akan mengincrement ya, 0 plus 1 plus 2 plus 0 plus 1 plus 1 2 plus 1 sama 3 plus 1 dan seterusnya. Ketika sampai di 9, kalau kita menambahkan 1, kita 1 digit tidak cukup. Dia harus menambah 1 digit lain. Jadi 10, 10, 1, 0. Ya, jadi saya tandai di sini, ini adalah tempat di mana angka yang 1 digit ketika ditambah 1 harus memerlukan tambahan 1 digit. Oke. Jadi kalau saya tanya, apa angka sebelum 100? 100 min 1 sama dengan berapa? 99. Ya, jadi setelah 9 dia mentok, dia harus menambahkan, itulah bilangan maksimum. Dia punya 1 digit, sedangkan 99 adalah bilangan maksimum dengan 2 digit. Oke, kalau 1000 kurang 1, 99. Oke. Bilangan biner. Nah, bilangan biner ini hanya punya 2 buah angka, 2 buah digit, sering disebut bit. 0, 1. Setelah itu, perhatikan di sini, dia sudah 0 plus 1, 1, 1 plus 1, dia harus menambahkan 1 digit lagi. Dari 1 digit dia menjadi 2 digit, harus jadi 10. Nah, di sini dia lebih cepat, jadi perlu ini ya, perlu tambahan digit dibandingkan dengan desimal, karena angkanya cuma ada 2 di situ. Setelah 11 tambah 1 langsung jadi 100. Setelah 111 itu mentok angka maksimum dengan 3 bit. Kalau kita tambah 1 itu jadi 1000 di situ. Dan di sini setelah 1111 tambah 1 menjadi 10.000. Kita memerlukan puluhan ribu di sana. Oke, bilangan oktal. Bilangan oktal 0 sampai 7 ya tadi. Nah, kapan dia berubah menjadi 10? Ketika kita berhitung sudah sampai 7 plus 1 itu sama dengan 10. Karena tidak ada angka 8 di sini. Oke, jadi saya tanya 100 bilangan oktal minus 1 itu berapa? Berapa plus 1 sama dengan 100 bilangan oktal? Ketika dia notok di angka terbesar, yaitu 77. Bilangan heksadesimal, nah ini yang paling pelan berubahnya. Kapan dia berubah dari 1 digit menjadi 2 digit? Oh, di sini. Setelah F. F adalah bilangan maksimum dengan 1 digit. Ketika kita menambah F dengan 1, dia jadi 10. Oke, jadi saya tanya, bilangan apa dalam heksadesimal jika tambah 1 sama 100? FF. Oke. Nah, ketiga
sistem ini, bilangan biner, oktal, dan heksadesimal, itu punya struktur data yang sama dan struktur dasar yang sama. Tadi saya katakan isi hatinya sama ya. Mereka semuanya memiliki radix dengan kepangkatan 2 ya. Coba lihat bilangan biner itu radixnya 2, bilangan oktal radixnya 8, 2 pangkat 3, dan heksa 2 pangkat 4. Oke. Nah, jadi dalam sesi berikut kita akan lihat kalau kita mau membuat konversi di antara bilangan-bilangan ini, maka antara bilangan biner, oktal, dan heksadesimal, kita bisa melakukan penerjemahan yang saya sebut kata demi kata, word by word translation. Karena apa? Mereka punya dasar struktur yang sama. Itu untuk sesi berikutnya. Jadi, jangan pernah berhenti belajar.